Pemerintah mengusulkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 107,34 juta rupiah per jemaah. Dari total biaya tersebut, porsi yang dibayarkan langsung oleh jemaah melalui biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH diusulkan sebesar 40%. Usulan ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Berdasarkan skema yang diajukan pemerintah, jemaah haji reguler akan membayar BPIH sebesar 42,94 juta rupiah atau 40% dari total BPIH. Sedangkan 60% atau sekitar 64,40 juta rupiah akan ditanggung melalui dana nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat ya, sehingga kita punya kesempatan untuk bersua kembali dalam kajian Tombo Ati. Apalagi kita sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah, yang merupakan bulan spesial, bulan kelahiran dari pembawa cahaya bagi seluruh alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Nah, di studio sudah hadir guru kita Haji Bundar atau Mbah Bun, yang tentu kita akan simak bersama tausiah yang akan disampaikan. Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya lega, bersyukur begitu Mbah Bun masuk ya ke Media Center. Ya, alhamdulillah. Untuk saat ini yang kita bahas memang edisi khusus Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul itu, sebab insya Allah tanggal 25 itu nanti. Betul, hari Selasa itu akan kita memperingati Maulid Nabi. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, Mbah Bun akan membaca puisi. Ada 5 macam kursi-kursi. Yang pertama kursi rakyat, yang kedua kursi wakil rakyat, yang ketiga kursi pejabat, yang keempat kursi ayat, dan yang kelima kursi-kursi. Baiklah, kita mulai. Kursi rakyat terbuat dari keringat, penuh semangat, tetap hangat, meski cepat berkarat, bahagia amat, sadar akan nikmat, sadar untuk tobat. Sekarang kursi wakil rakyat terbuat dari penat, kadang kurang sehat, saling hujat, siapa yang kuat jatah didapat, cepat atau lambat tradisi sampai kiamat. Sekarang kursi pejabat terbuat dari sekat, sering khianat, gaji dilumat, kerja telat, nilai merah pekat. Ini budaya Pak Ahmad, malu dilipat, sumpah tak diingat. Sedangkan kursi ayat terbuat dari kalimat, sebuah amanat, kerajaan hikmat, Sang Maha Kuat, penuh malaikat, indah mengikat, dan damai memikat. Kursi-kursi, duduklah yang rapi, jangan ingkari hati nurani, jangan lukai batin kami, jangan nodai Ibu Pertiwi, mari kembali pada jalan surgawi. Ini artinya kursi rakyat itu didapat dengan keringat dan penuh semangat, meski cepat berkarat tapi tetap bahagia dan nikmat karena dipenuhi rasa syukur dan penuh taubat. Sedangkan kursi wakil rakyat didapat dengan kepenatan yang kadang sering menghujat, tidak sehat. Yang kuat jatah pasti didapat, aneh tradisi ini berlanjut mungkin sampai kiamat. Kursi pejabat didapat dengan penuh sekat, kadang sering diperoleh dengan transaksi yang khianat. Kadang sering melumat anggaran untuk kejayaan pribadi dan golongan pengkhianat. Kerja sering telat, nilai merah pekat, dan sering lupa sumpah pejabat. Sekarang
arti kursi-kursi. Terbuat dari kalimat yang maha ahad, yang mengandung amanah, yang penuh hikmat dari Sang Maha Kuat. Dijaga oleh para malaikat, indah dan damai yang memikat. Sedangkan kursi-kursi yaitu harapan rakyat bagi orang yang dapat kursi. Kursi-kursi duduklah yang rapi, jangan ingkari hati nurani, jangan lukai hati kami, ingat kalian wakil anak negeri, bukan wakil partai. Jangan nodai Ibu Pertiwi, mari menuju jalan surgawi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu masalah Maulid Nabi. Di situ adalah salah satu hadis, man akhabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, dalam arti mau menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku, termasuk pula bisa diartikan mau memperingati hari ulang tahunku untuk mengingat dan menjalankan ajaranku, maka orang-orang itu akan bersama-sama aku di surga. Beberapa kejadian, peristiwa bulan Maulid, lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada hari Senin 12 Maulud tahun Gajah. Lalu juga amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Maulud ini, Rabiul, itu adalah membaca sholawat. Itu bisa kita, dasarnya surat Al-Ahzab 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan sholawat kepada para nabi. Wahai orang yang beriman, bersolatlah dengan baik. Jadi sholawat Nabi itu satu-satunya perintah yang Allah sendiri juga mengamalkan. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah sendiri tidak sholat. Allah memerintahkan zakat, Allah sendiri tidak mengeluarkan zakat. Tetapi kalau Allah memerintahkan sholawat, ternyata Allah dan para malaikat juga baca. Inilah keunggulan baca sholawat. Bahkan ada sementara keterangan, penjelasan, membaca sholawat itu meskipun kurang ikhlas tetap berpahala. Sekarang sholawat macam-macam sholawat, yang terpendek itu adalah shollallahu ala Muhammad. Atau boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu boleh. Pokoknya yang terpendek itu shollallahu ala Muhammad. Silahkan itu perbanyak. Abu Bakar bin Anas berkata, barang siapa membaca sholawat sambil duduk, maka akan diampuni dosanya sebelum berdiri, dan bila sedang berdiri akan diampuni dosanya sebelum duduk. Kalau baca sholawat akan tidur, maka akan diampuni dosanya sebelum bangun. Jadi barang siapa istiqomah setiap Jumat membaca sholawat paling tidak 1000 kali, dijamin selamat dunia dan akhirat. Tuh keistimewaan. Jadi bulan Maulud, kelahiran Nabi, amalan yang dianjurkan itu. Sekarang kelahiran Nabi Muhammad di situ dinyatakan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat sekalian alam. Sekarang kita bahas apa sih arti rahmat? Arti rahmat itu adalah welas asih atau sayang. Istilahnya welas asih sayang dibarengi dengan memberi kebaikan. Tapi yang dimaksud Allah di sini adalah kasih sayang dibarengi memberikan kebaikan yang membawa manfaat untuk seluruh makhluk. Baik itu manusia, hewan, benda mati, dan dengan tidak menunggu permintaan makhluknya dan tidak menunggu pembalasannya. Jadi itulah, jadi rahmat kasih sayang itu artinya luas. Menurut Allah ini, menurut bahasa ini, menurut istilah ada ini. Jadi kalau menurut Allah itu memberikan sesuatu tanpa diminta dan diberikan kepada seluruh makhluk dan tidak menunggu balasan dari makhluk itu sendiri. Sekarang kita buktikan, betulkah Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat? Ditinjau dari segi agama, sebagaimana tadi surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini pernyataan Allah bahwasanya kehadiran Muhammad rahmat sekalian alam. Lalu ada hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, inni lam ub'asla anna wa innama bu'istu rahmat. Saya tidak diutus oleh Allah untuk melaknati kalian, tetapi sesungguhnya saya diutus untuk rahmat. Juga hadis Ahmad dan Tobroni,
Abu Naim, innallaha ba'atsani rahmatan lil alamin wa udalil mutakin. Sesungguhnya Allah mengutus aku untuk menjadi rahmat sekalian alam dan petunjuk orang-orang yang mutakin. Itu adalah bukti bahwa Kanjeng Nabi itu kehadirannya rahmatan lil alam. Sekarang ditinjau dari segi sejarah. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir, setiap yang berbuat maksiat langsung diturunkan siksa. Bagaimana nasib kaum Nuh, itu ditenggelamkan, kaum Ad dengan awan yang sangat panas, Fir'aun ditenggelamkan dan sebagainya. Tapi setelah Kanjeng Nabi Muhammad lahir, semua siksa untuk orang kafir masih ditunda. Ini rahmat, bentuk rahmatnya. Kalau zaman dulu sebelum Kanjeng Nabi itu berbuat salah tenggelamkan, buat salah dan sebagainya. Tapi setelah kehadiran Nabi, orang kafir pun mendapat nikmat, yaitu mendapat rahmat, yaitu ditundanya siksa nanti di akhirat. Bahkan kalau orang kafir, orang musyrik itu dia sempat tobat sebelum mati, dia berhak juga masuk surga. Gitulah. Jadi di situ itu rahmat bagi si kafir itu juga mendapat rahmat, di mana ditundanya siksa saya. Lalu yang disampaikan untuk rahmat yang untuk kaum muslimin itu keyakinan pada dasarnya monoteisme, dan ini sudah terlaksana. Dulu itu di samping percaya adanya Allah, percaya pada Lata dan Uzza, itu patung-patung. Tapi sekarang ini dengan adanya lahirnya Muhammad, lalu ketuhanan yang Maha Esa berwujud, kemanusiaan juga berwujud, persatuan terwujud, musyawarah juga terwujud, dan keadilan terwujud. Apa yang dimaksud yaitu, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu terwujud karena sudah memang Tuhan itu satu sejak awal. Lalu kemanusiaan sebelum Nabi lahir, itu setiap anak perempuan itu lahir kan dibunuh. Nah setelah itu jadi kemanusiaannya ada. Persatuan juga tumbuh. Dulu itu orang-orang kafir itu kalau sengketa itu sering diselesaikan dengan perang. Tidak ada permusyawaratan dan sebagainya. Demikian juga keadilan sosial itu setelah Nabi Muhammad lahir itu terwujud. Di mana ada zakat dan sebagainya itu. Itu adalah untuk kebahagiaan bersama. Dilanjutkan di sini. Tadi dikatakan benda hewan pun mendapat rahmat, di mana Rasulullah pernah berpesan, kalau kamu akan menyembelih, tolonglah ditajamkan pisaunya untuk mengurangi rasa sakit. Benda mati pun juga mendapat rahmat, di mana Rasulullah pernah punya pedang diberi nama Dzul Faqar, memberi nama terhadap benda mati termasuk kasih sayang. Sekarang yang terakhir adalah misi Nabi Muhammad itu sebetulnya untuk apa? Tugas Nabi Muhammad itu utamanya bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di sini aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak untuk siapa? Ternyata akhlak yang kita disempurnakan Nabi itu akhlak untuk kita semua. Dari petani sampai pegawai, dari pedagang sampai saudagar, dari rakyat sampai pejabat, dan dari yang miskin sampai yang kaya. Semua perlu disempurnakan akhlaknya. Kalau ingin jadi petani, jadilah petani yang baik. Pedagang yang baik, jangan curang. Demikian juga sebagai pegawai negeri ataupun pejabat, jangan curang, jangan bohong, jangan korupsi. Ini yang perlu disempurnakan oleh Kanjeng Nabi. Demikian juga yang lain-lain. Jadi semuanya disempurnakan. Jadi kalau sekarang masih ada petani, pedagang yang curang, pejabat yang curang, ini perlu disempurnakan oleh Nabi ini. Ya otomatis kalau Nabi sekarang itu sudah nggak ada, ya para pewaris Nabi itu para ulama. Gitu ya. Jadi para ulama yang betul-betul tidak sesat. Sebab ada ulama ulama sesat. Dia menyandang predikat ulama tapi ternyata menyesatkan. Itu yang nggak boleh. Jadi tugas kita itu adalah menyempurnakan akhlak siapa saja. Jadi akhlak siapa saja. Kalau ini sudah terwujud, baik rakyat, pedagang, pejabat dan semuanya bisa baik akhlaknya, janji Allah dalam Al-Quran,
walau anna ahlal qura amanu wattaqu la watahna alaihim barakatin minas sama wal ardi. Jika kamu semua sudah berbuat baik, bertakwa, maka Allah akan membukakan atau mendatangkan kebaikan yang berasal dari langit dan bumi. Ini loh ya. Jadi kalau semuanya sudah, meskipun orang kecil gak usah menerima suap dan semuanya itu sudah, insya Allah itu adalah barokah dari akan diberikan. Kesimpulan, dengan memperingati Maulid Nabi ini, mari kita tauladani beliau, yaitu menyempurnakan akhlak kita. Kalau petani, jadilah petani yang baik, pedagang yang baik, pegawai yang baik, pejabat yang baik. Mari hal ini kita mulai dari sekarang. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah menjadi kebaikan di dunia sampai melalui kebaikan dari langit dan bumi itu terwujud. Terima kasih, monggo. Baik. Teman-teman, demikian pembuka kajian Tombo Ati bersama Mbah Bun, diawali dengan puisi tentang kursi, lalu disambung tentang keistimewaan serta amalan yang bisa kita laksanakan ya menjelang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya beri kesempatan Anda untuk bergabung melalui 0811 345 4000. Saya cek informasi di Gatekeeper. Ayu. Mas Pradikta Angga melintas di Simpang 4 Jalan Veteran Kota Kediri melihat ada insiden lalu lintas, belum tahu antara apa dengan apa. Oh, antara sepeda motor ya, antara dua sepeda motor. Terlihat 3 korban jatuh, 1 posisi tengkurap di tepi jalan, kejang-kejang, butuh penanganan ambulans segera. Tidak sempat mengambil foto karena lalu lintas kredit. Langsung saya komunikasikan dengan AKP Wilus Wandoko, Wakapolsek Mojoroto, Polres Kediri Kota, sudah direspon. Petugas kepolisian dari Polsek Mojoroto langsung ke lokasi. Berikutnya Nahdi. Pak Yasir di Jombang, apakah boleh saat musafir sholat jamak lalu ditambahi sholat sunnah rawatib? Kalau boleh ikutnya rawatib saat waktu sholat yang berlangsung atau bagaimana? Bu Ena di Kediri, soal zakat emas, cara menghitung dan dikeluarkannya setiap tahun atau dikeluarkan 1 kali saja? Pak Yasir di Jombang yang menanyakan sebagai musafir ya tentang sholat jamak ditambah sholat sunnah rawatib. Silakan Mbak Bun. Terima kasih. Jadi waktu musafir dia itu menjamak. Menjamak itu pada dasarnya kan supaya diberi keringanan. Lah kalau juga rawatib itu ya itu sudah diberi keringanan tapi akan beri tambahan, yaitu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Jadi umpamanya jamak takdim zuhur dengan asar, lalu sebelumnya itu rawatib qobla zuhur, boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya nilai jamak apalagi nanti dengan qashar itu keringanan. Lah keringanan kok mencari tambahan itu ya. Ya pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi kok sepertinya ya mengetawakan ini. Ya lebih baik kan nggak usah dijamak ya. Ya nggak usah dikosor lagi gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya kira dengan rawatib juga boleh gitu ya. Tapi ini hanya mengatakan minta keringanan, tapi dia minta tambahan pekerjaan gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi ini aneh gitu. Wong namanya minta keringanan, no. Setelah itu mencari rawatib gitu ya. Monggo-monggo saja boleh, tapi ini kok sepertinya kurang pas gitu. Wong minta keringanan. Sudah ya gitu. Ya. Terus yang kedua tadi baik, apa? Baik Mbak Bun, ada yang bergabung dulu sama kita. Oh ya, monggo. Ika. Bergabung Pak Nugroho di Udanawu Blitar. Pak Nugroho, silakan dengan Mbak Bun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbah Bun, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Sehat barokah. Ini yang mau ditanyakan tentang perintah atau kewajiban menjalankan perintah Mbah Bun. Apa bedanya perintah wajib dan menjalankan kewajiban menjalankan perintah? Contohnya kalau sholat 5 waktu itu wajib, puasa wajib, dan mungkin kalau kewajiban menjalankan perintah termasuk pada siang hari ini kita mendengarkan tausiah atau penerangan dari Mbah Bun ini juga kewajiban mencari ilmu. Dalam hal ini kami ingin kejelasan lebih panjang lebar dari Mbah Bun mengenai perintah wajib dan kewajiban menjalankan perintah Mbah Bun. Ini kemauan Mbah Bun yang perlu kami tanyakan, matur suwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Bun. Terima kasih. Perintah wajib dan menjalankan perintah. Begini ya. Jadi pada dasarnya seperti kita mencari ilmu itu wajib, ya. Mencari ilmu itu wajib, gitu ya. Jadi orang bodoh mengamalkan amalia kebetulan keliru, dia itu tidak disiksa. Disiksanya karena dia kenapa tidak mencari ilmu. Itu disiksanya. Nah, karena dia sudah mendapat ilmu, dia kok berbuat tidak sudah ilmu, disiksa karena wong sudah tahu kok kamu nggak mengamalkan, gitu loh ya. Jadi Islam itu menghendaki begini ya, umat Islam dikehendaki pinter dan mengamalkan kepinterannya, gitu loh ya. Jadi tidak hanya pinter saja, pinter tapi diperintahkan untuk mengamalkan kepinterannya. Kalau dia berbuat salah karena dia bodoh, maka dia tidak disiksa karena apa? Karena pengamalannya itu, tapi dia disiksa karena kenapa kamu tidak mencari ilmu. Itulah. Lah, setelah mencari ilmu dapat ilmu, kok tidak dilaksanakan, maka disiksa karena kamu punya ilmu kok tidak diamalkan. Itulah ya. Jadi perintah mencari ilmu dan juga ada perintah untuk mengamalkan ilmunya, gitu loh ya. Jadi di situ penjelasannya perintah mencari ilmu itu wajib, lalu setelah punya ilmu perintah untuk mengamalkan ilmunya itu juga wajib, gitu loh. Nggih, monggo. Saya kira ini bisa dimengerti itu. Jadi perintah mencari ilmu itu wajib, tetapi dia juga punya kewajiban mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya itu, gitulah. Monggo. Terus tadi itu loh, apa? Zakat emas, Mbak Bun. Zakat. Cara menghitungnya dan dikeluarkan tiap tahun atau satu kali saja, Mbak Bun? Ya, terima kasih ya. Zakat emas itu dikeluarkannya bila mana sudah 1 nisab, gitu ya. Nisabnya itu nggak usah kaget. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 90 atau 96. Ternyata yang 96 gram itu bila mana kadar emasnya itu tidak sampai 24 karat. Tetapi yang 85 gram itu bila mana kadar emasnya itu adalah 24 karat. Jadi pada dasarnya sama saja. Lah itu dikeluarkannya. Lah yang dizakati yang mana? Ada 2 pendapat lagi. Pendapat yang pertama adalah emas yang disimpan. Sedangkan yang dipakai hiasan tidak. Pakai kalung enggak. Ya. Pendapat yang kedua, baik emas simpanan maupun yang dipakai itu kena zakat, bisa dihitung semua. Jadi itulah. Jadi ini semua pendapat itu silakan, mana yang diamalkan silakan. Jadi ada pendapat yang dihitung gramnya itu adalah yang menjadi simpanan saja. Sedang yang dipakai tidak, tapi ada yang mendapat yang disimpan dan yang dipakai juga kena. Totalnya ya, totalnya ada gitu ya. Nah di situ itu jadi zakatnya itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan itu kan dalam 1 tahun itu ada penambahan enggak? Nah, kalau ada penambahan itu kena zakat juga. Gitu monggo. Jadi itu saja. Jadi nanti nggak usah kaget. Loh katanya nisabnya itu 85 gram. Kok ini 95 gram umpamanya. Ternyata setelah kita teliti yang 96 gram itu bila mana kadar karatnya tidak 24 gitu. Tetapi yang 85 itu 84 gitu ya. Lalu zakatnya juga ada 2 pendapat lagi. Ada yang cukup emas yang disimpan. Tetapi pendapat yang kedua disimpan dan dipakai. Nah itu zakatnya itu begitu dikeluarkan. Tetapi nanti perkembangan selanjutnya kalau ada tambahan-tambahan tetap dikeluarkan zakatnya. Monggo. Ya. Baik, kembali ada yang bergabung bersama kita, Santi. Bergabung Bu Musdalifah di Mojoroto, Kota Kediri. Bu Musdalifah. Assalamualaikum, Mbah. Ya, assalamualaikum, Mbah Bun, Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya mau nanya ini, umpamanya kalau kita dalam keadaan apakah sah sholat tahajud kita apabila kita dalam keadaan mengantuk sedikit atau badan kita agak pegel, agak semua agak sakit atau apakah sholat tahajud kita sah apabila kita dalam keadaan mengantuk sedikit atau dalam keadaan pegal-pegal badan gitu loh, Mbak Bun. Cuma itu yang saya tanya. Dan yang kedua, umpamanya kalau kita berzikir wiritan pakai jari
saya kan nggak terbiasa pakai tasbih. Itu apa ada apa ya Mbah Bun? Cuma itu aja Ya, Mbah baik. pertanyaan saya. Yang kedua, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentang tahajud ya. Silakan Mbak Bun. Ya, Bu Musdalifah, sholat tahajud dalam situasi pegel ya. Kalau pegel saja nggak apa-apa Bu. Kalau yang ngantuk yang bahaya. Sebab kalau yang mengantuk itu nanti dikhawatirkan, itu nanti waktu umpama membaca Al-Quran itu ada kekeliruan. Ini bahkan kalau ngantuk lebih baik itu tidur dulu ya. Jadi jangan dipaksakan, sebab itu ada peristiwa waktu membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu kan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, tetapi karena dia ngantuk saya akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini ruwet. Maka itu kalau ngantuk sebaiknya tidur dulu saja. Tapi kalau pegel-pegel kan nggak ngantuk, jadi bisa itu pegel-pegel hanya terasa gitu, dirasakan nggak apa-apa, dinikmati. Kalau ngantuk itu tolong ditunda dulu Bu ya, ditunda dulu saja, sebab dikhawatirkan orang yang ngantuk itu bacaannya nanti malah keliru gitu loh ya, bacaannya malah keliru. Sebab dan ini pernah terjadi. Jadi ngantuk akhirnya membaca qul ya ayyuhal kafirun itu la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kamu. Akhirnya a'budu ma ta'budun, saya beribadah punya ini bahaya gitu. Maka sebaiknya kalau ngantuk jangan Bu, ditunda dulu, tidur dulu sebentar gitu ya. Tetapi kalau untuk pegel nggak apa-apa lah saya kira. Jadi sebab itu kan tidak akan keseleo, itu hanya pegel saja gitu ya. Gitu. Terus wiritan pakai jari. Itu boleh Bu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pakai jari itu juga baik, sebab itu akan menjadi saksi. Untuk Mbak Bun saya pakai keduanya. Sebab kalau sudah wiridnya itu kan ratusan, saya nggak mampu dengan jari, saya pasti tasbih gitu ya. Tetapi kalau sedikit itu ya pakai jari. Jadi Mbak Bun saya amalkan semua itu ya, kadang-kadang pakai tasbih, kadang-kadang pakai jari. Nah, yang pakai jari nanti menjadi saksi, jarinya itu nanti di akhirat ini pakai. Nah, yang pakai tasbih, tasbihnya juga siap menjadi saksi. Jadi saksinya banyak. Ini saya pernah digunakan bertasbih ya Allah, itu menjadi saksi. Jadi kesimpulan, wiritan pakai jari kalau mampu monggo, tapi kalau tidak mampu pakai tasbih ya monggo. Tapi kalau umpamanya mampu dan tidak mampu ya pakai jari ya pakai tasbih. Saya kalau sudah banyak saya nggak kuat, jari saya nggak bisa gitu ya. Tetap maka itu saya masih hal-hal tertentu saya pakai tasbih, tapi hal-hal tertentu saya pakai jari gitu. Boleh, silahkan bisa Bu ya, monggo. Ya, itu Bu Musdalifah. Teman-teman bisa terus bergabung ya dan manfaatkan 0811 345 4000. Ada tambahan informasi di Gatekeeper Ayu. Bergabung Bu Nur Laila di Kalangbret Tulungagung. Bu Nur silakan dengan Mbah Bun. Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah Bun mau menanyakan, habis pulang pengajian itu buru-buru udah ketinggalan mau jamaah ke masjid, tinggal atahiyatul akhir. Lah itu atahiyatul akhir itu ikut duduk baca atahiyatul akhir, baru kalau udah berdiri itu mau sholat isya itu yusholli fardhu isya'i yang baca kabiro seperti sholat biasa, itu apa termasuk jamaah, ikut jamaah Mbak Bun? Sebentar Bu, coba diulang Bu, ini nanti saya agak bingung, coba diulang, bagaimana pertanyaannya, bagaimana? Pertanyaannya begini, Ya. sholat isya itu udah ketinggalan, tinggal baca atahiyatul akhir. Habis itu berdiri lagi, udah selesai itu sholat, berdiri husoli fardhu isya'i, baca kabiro, selanjutnya seperti sholat biasa. Itu termasuk sholat berjamaah apa enggak Mbak Bun? Dihitung jemaah atau tidak gitu ya? Iya. Makasih banyak Mbak Bun. Baik Bu Nur. Ibu Nur tadi ikut pengajian terus ternyata buru-buru mau ke masjid ketinggalan sampai tahiyat akhir. Silakan Mbak Bun. Terima kasih Bu Nur. Jadi Bu Nur ketinggalan sudah tahiyat akhir. Kan sudah tahiyat akhir berarti sudah duduk ya. Kalau imamnya sudah salam, maka Bu Nur itu langsung berdiri tanpa usoli lagi, itu sudah dilanjutkan. Tanpa usoli dan nggak usah pakai takbirau lagi sudah. Jadi umpamanya, jadi Bu Nur datang pada waktu sholat isya,
imamnya sudah tahiyat akhir. Kita Ya. kan masuk langsung sholat, karena tahiyat akhir langsung kita duduk mengikuti. Begitu imam sudah salam, lalu kita berdiri sendiri langsung membaca Fatihah. Jadi sudah nggak usah kabirau lagi, sudah Fatihah, lalu surat, Surat lalu pendek. ruku, terus itidal, sujud dan sujud. Duduk di antara dua sujud langsung berdiri lagi. Ya, berdiri lagi ya sama dengan Fatihah, surat dan sebagainya. Itu karena terakhir berarti dia itu setelah berdiri lalu duduk berdiri lagi, lalu dia tahiyat awal. Setelah tahiyat awal selesai berdiri untuk rakaat ketiga, lalu duduk sujud dan beri ungkapan baru itu adalah salam. Itu sudah termasuk jamaah. Itu sudah termasuk apa? Jadi jangan usoli lagi, jangan, berarti Anda batal. Kalau sudah selesai, lalu dia imamnya salam, Bu Nur ini berdiri pakai usoli lagi, berarti Bamban baru, jadi tidak termasuk jamaah. Jadi langsung saja setelah imam itu salam, kita berdiri langsung melanjutkan Fatihah. Nah, jadi tidak usah usoli lagi. Jadi kita masih terikat dan itu masih termasuk jamaah yang ini. Tapi kalau tadi usoli lagi berarti sudah enggak termasuk jamaah. Ngedek nih dewi malah. Jadi sudah langsung begitu Bu ya. Jadi kalau tahiyat akhir salam kita langsung berdiri sendiri dan tidak usah pakai usoli, langsung Fatihah dan sebagainya, itu sudah. Itu termasuk jamaah sudah. Gitu, monggo. Untuk jumlah rokaatnya, Pak Bun? Nah, kalau kita belum rokaat sama sekali ya tetap 4. Tetap 4 Tetap 4. Jadinya kan sudah tahiyat akhir zuhur ya atau isya ya. Nah, itu ya kan belum pernah dapat rokaat ya, rokaatnya 4. Jadi 2 duduk, lalu 2 lagi duduk tahiyat akhir. Gitu, monggo. Cuman terhitung masih jamaah. Masih jamaah kalau tidak usoli lagi. Kalau usoli lagi kan mendirikan sholat sendiri itu, malah enggak jamaah itu. Itu monggo ke. Ya. Itu saja. Itu Bu Nur ya. Baik, kita masih bersama kajian Tompo Hati. Ada Mbak Bun ya. Anda bisa manfaatkan interaksi langsung dengan Mbak Bun 0811 345 4000. Update informasi di Gatekeeper. Ayu. Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar, mengkonfirmasi insiden lalu lintas ada pickup yang terjun ke jurang di kawasan Kalijari, Selopuro. Nanti siap mengupdate informasi tersebut. Pak Arifin, perjalanan dari Kediri menuju Tulungagung, mohon informasi bagaimana situasi terkini di jalur Mojo. Sambung ke Santi. Bu Susana, Tempurejo, Wates Kediri, suami meninggal 3 bulan yang lalu. Mendapatkan uang asuransi, boleh atau tidak uang asuransi tersebut digunakan umroh bersama anak-anak. Bu Ida Ratnawati, Ketami Pesantren, mendoakan orang yang sudah meninggal yang benar khususon ila ruhi atau khususon ila arwahi. Pak Anto, Banjaran, Kota Kediri, sudah bercerai 1 tahun lebih dengan istri. Yang mengurus di pengadilan juga Pak Anto. Sekarang ingin rujuk atau nikah dengan mantan istri. Apakah bisa dan boleh? Kalau boleh langkahnya bagaimana? Yang pertama Bu Susana ya, tentang uang asuransi boleh atau tidak untuk umroh. Silakan Mbak Bun. Terima kasih Bu Susana. Jadi uang asuransi itu kan berarti termasuk harta waris. Nah, harta waris itu hukum tertingginya itu adalah kesepakatan. Jadi kalau asuransi itu digunakan untuk umroh dan ahli waris semuanya sepakat, boleh gitu ya. Bila mana ada yang tidak sepakat, itu boleh dikeluarkan ya. Jadi umpamanya punya anak 3, lalu yang 2 setuju, oke, yang tidak setuju bagiannya berapa dikeluarkan, lalu yang bagian dia yang tidak setuju dikeluarkan, yang setuju. Jadi pada prinsipnya hukum waris tertinggi kesepakatan. Kalau tidak terjadi kesepakatan, baru itu ditegakkan 2-1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi sebetulnya yang paling baik itu ya kesepakatan itu. Iya. Ya, gitu sepakat. Jadi ini karena dapat uang asuransi itu adalah termasuk harta waris, akan digunakan umroh asal semua setuju. Monggo silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Terus sekarang doa ila ruhi atau ila arwahi. Ruhi itu roh 1, kalau arwahi itu roh-roh.
Ya, jadi jamak. Jamak. Jadi kalau yang dikirim banyak itu ya arwahi, tapi kalau hanya satu ila ruhi gitu saja. Jadi roh itu satu, kalau arwahi roh gitu loh, jamak gitu ya. Jadi kalau yang dikirim itu lebih dari satu, lebih tiga lah itu ke atas, itu silakan arwahi. Tetapi kalau hanya seorang bapak itu cukup roh saja. Itu monggo ya. Jadi roh itu mufrad atau sendirian, arwahi jamak atau apa namanya, jamak atau ya jamak ya, untuk orang banyak gitu ya, untuk orang banyak. Monggo. Terus cerai lalu ingin rujuk. Nah, cerai ingin rujuk itu boleh-boleh saja kalau asal cerainya belum 3 kali. Kalau 3 kali pakai proses muhalil, harus dinikahi oleh orang lain. Tapi ini kalau baru satu boleh rujuk. Nah itu silakan Anda melaporkan saja kepada kepala KUA setempat, itu nanti akan diberi jalan keluar. Kita akan diberi jalan keluar bagaimana itu otomatis nanti kalau akan rujuk surat cerainya itu akan dicabut gitu. Cerai dengan tolak itu beda ya. Kalau tolak itu memutuskan perceraian, yang memutuskan itu laki-laki. Tetapi kalau cerai namanya gugatan cerai. Gugatan cerai itu dari istri kepada suami. Jadi kalau talak, menalak itu menjatuhkan putusan talak itu dari suami, tapi kalau gugatan cerai dari istri. Nah, ini kalau memang sudah sepakat, sudah dipikir masa-masa, itu lapor saja kepada kepala KUA, itu akan diberi jalan keluar. Dan nanti kalau sudah terjadi rujuk, maka surat talak atau surat cerai itu pasti ditarik gitu, sudah karena sudah digunakan untuk rujuk. Biasanya ada stempel. Jadi ini ada surat, tapi nggak boleh fotokopi yang asli ya, yang asli, lalu surat tolaknya stempel sudah digunakan rujuk tanggal sekian gitu ya. Jadi ada stempelnya itu. Jadi silakan menemui kepala KUA setempat, sampaikan kata-katanya, dan itu nanti bisa rujuk kembali. Monggo. Saya kira cukup ya. Ya. Yang Bu Nita, ada cara mendoakan ibu yang sudah meninggal, sedangkan ibu meninggal saat itu agamanya non Islam gitu, Mbak Bun. Nah kalau non Islam itu nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau non Islam sudah nggak nyambung. Jadi kalau orang tuanya non Islam itu nggak nyambung, kalau doa nggak sampai gitu ya. Demikian juga kalau kebetulan orang tuanya Islam, anaknya itu non-Islam juga nggak nyambung. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 113. 113. Silakan dibuka. Jadi itu adalah tidak pantas ya. Seorang nabi, seorang mendoa dan sebagainya. Itu dibaca saja. Saya tunjukkan surat At-Taubah ayat 113 di situ. Jadi mendoakan orang tua atau bapak atau ibu, tapi kalau non-Muslim nggak nyambung, jadi nggak perlu gitu. Saya monggo. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal mu'minat al-akhyar. Ya Allah ya Rahman ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama pemelihara seluruh urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena di dunia kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami untuk selalu berbuat baik, berbakti dan mengabdi hanya kepadamu. Ya Allah, dan jadikanlah mati kami untuk menghentikan semua dosa dan maksiat kami. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang sukses, jaya dan bahagia. Baik di dunia, di keluarga sampai di akhirat. Tan sampai katuk ridho lan maghfirah saking panjenengan. Panjenengan cekapi sedaya kebutuhanipun. Panjenengan tertipaken ibadahipun. Panjenengan paling kemudahan segala urusanipun. Panjenengan pelihara kesehatan dan kesabaranipun. Panjenengan husnul khotimah khairipun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih, saya tambahkan tadi yang asuransi untuk umroh, tolong yang meninggal itu dibadalkan sekali waktu umroh. Jadi waktu di situ biasanya umroh itu ada 2 kali atau 3 kali ya di waktu di sana. Nah, 1 digunakan untuk yang meninggal itu jadi namanya dibadal. Itu boleh gitu. Jadi di samping Anda berumroh dengan biaya itu, lalu yang meninggal itu juga tolong diumrohkan. Jadi semuanya nanti akan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila yang kami sampaikan itu benar dari Allah. Tapi kalau kurang benar mungkin kekurangan Mbah Bun, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin, ya Rabbal Terima alamin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak hal yang bisa kita dapatkan, kita berikan kebermanfaatan untuk kajian Tombah Hati hari ini bersama Mbah Bun. Insyaallah kita berjumpa Kamis mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.